Jika ahli iklim di seluruh dunia memiliki tombol SOS merah, maka pada akhir 2019 mereka pasti akan menekannya. Sebelumnya dianggap stabil, lapisan es Vavilov di kepulauan Rusia yang sepi, Severnaya Zemlya, tiba-tiba mulai meluncur cepat ke laut. Sulit dipercaya, tetapi antara 2013 dan 2019, Gletser kehilangan 9,5 miliar ton es yang merupakan 11% dari massa aslinya. Apa yang ditakuti para ilmuwan? Apakah kekacauan iklim sedang menunggu kita? Dan bagaimana perilaku Gletser lain di planet ini? Hari ini Riddle sepertinya akan membeku. Yuk pakai topi dan pasang sarung tangan Anda. Tidak ada tanda-tanda masalah. Sudah cukup lama Arktik menjadi wilayah yang relatif stabil. Gletsernya yang terletak di atas permukaan laut hampir tidak terpengaruh oleh air laut yang hangat. Namun pada tahun 2015, kecepatan gerakan Vavilov Ice Cap meningkat dari 5 cm atau 2 inci per hari hingga 30 cm atau 1 kaki. Selama setahun, Gletser itu menempuh jarak 4 km atau 2,5 mil dan kehilangan banyak es di mana cukup untuk menutupi seluruh negara bagian Washington dengan sedikit lapisan air. Sekarang Sprinter telah berakselerasi menjadi 5 hingga 10 meter atau 16 hingga 33 kaki per hari. Alasan percepatan pencairan Gletser adalah pergerakannya ke sedimen dasar yang kurang stabil. Setelah bagian bawah lapisan es menjadi basah, air dari es yang mencair berfungsi sebagai semacam pelumas dan Gletser mulai bertambah cepat. Cuaca yang hangat di 2012 mungkin juga mempengaruhi tingkat pencairan Gletser. Para ilmuwan tidak ragu untuk pertama kalinya mereka melihat lahirnya fenomena alam yang unik, aliran es. Dan semuanya dimulai dengan gelombang Gletser yang khas. Apakah fenomena ini terjadi dalam kehidupan Gletser hanya sekali atau secara teratur? Itu tidak mewakili bahaya apapun juga, tidak tergantung pada iklim. Seperti organisme hidup, Gletser berusaha membebaskan diri dari stres, retak bergemuruh, membebaskan diri dari bertonton es, dan lalu pulih dan tumbuh di atas lapisan es baru. Peningkatan tajam, tetapi jangka pendek dalam kecepatan pergerakan massa es terjadi. Tapi tidak kali ini. Dalam kasus Vavilov Ice Cap, ia tidak berhenti atau melambat. Saat ini kecepatannya sekitar 5 km atau 3 mil per tahun. Dan proses ini tampaknya tidak bisa putar balik. Gambar satelit dengan jelas menunjukkan seluruh sayap barat Vavilov Ice Cap telah memasuki lautan. Jika hanya satu Gletser yang mencair dengan cepat, Anda bisa tidur nyenyak. Tapi tidak, seseorang atau sesuatu telah memberikan hukuman mati pada lapisan es besar di planet bumi. Dan nama algojonya adalah pemanasan global. Misalnya, lapisan es Greenland dari tahun 2003 hingga 2017 berkurang 3,5 triliun ton. Dalam rekor panas Juli 2019 saja, Greenland kehilangan 197 miliar ton es lagi. Jumlah ini cukup untuk mengisi sekitar 80 juta kolam ukuran Olimpiade. Tetapi baru-baru ini, keseimbangan diamati. Volume salju yang turun di musim dingin kira-kira sama dengan volume es yang mencair di musim panas. Air laut hangat yang bergerak di bawah Gletser besar juga membantu proses pencairan es. Ilmuwan Jerman mempelajari sistem salah satu Gletser terbesar di Greenland yang disebut Gletser 79N. Di bawah salah satu bagiannya, mereka menemukan ruang hampa dengan lebar sekitar 2 km atau 1,2 mil dengan langkan. Di sepanjang bagian bawahnya, air hangat dari Atlantik mengalir langsung ke Gletser. Ini adalah semacam penghalang. Setelah mengatasinya, air bertambah cepat. Dengan demikian, dasar Gletser mengalami peningkatan dampak bawah air dan proses pencairan bertambah cepat. Lubang itu sendiri tumbuh selama beberapa tahun terakhir. Kedalamannya telah meningkat 15 meter atau 49 kaki. Situasi yang sama diamati di dasar Gletser Zachariah Strom.
Mungkin yang harus disalahkan adalah bentuk dasar laut di sepanjang Greenland. Namun, para ilmuwan belum memverifikasi klaim ini. Alaska juga mencair. Selama 50 tahun terakhir, negara bagian Amerika Serikat terbesar telah menghangat hingga 2 derajat Celcius atau 4 derajat Fahrenheit. Dan itu banyak karena di seluruh planet ini suhunya hanya naik 1 derajat Celcius atau 2 derajat Fahrenheit. Untuk waktu yang lama, Gletser Taku di Juneau Icefield tetap menjadi salah satu dari sedikit yang berdiri teguh melawan efek pemanasan global. Taku tebalnya 1480 meter atau 4855 kaki dan merupakan salah satu gletser gunung terbesar di dunia. Selama setengah abad terakhir telah mengumpulkan massa dan secara bertahap menyebar lebih jauh ke arah sungai terdekat. Tapi itu tidak bisa menahan efek cuaca dan pada musim gugur 2019 mulai mencair. Ini berbeda dengan perkiraan para ilmuwan yang memperkirakan akan melihat tanda-tanda pertama pencairan hanya setelah 80 tahun. Dan lagi, rekor musim panas 2019 memainkan peran penting di sini yang menyebabkan gletser kehilangan sebagian besar massanya. Selama seperempat abad terakhir, Antartika telah kehilangan hampir 3 triliun ton es yang menyebabkan kenaikan permukaan laut sebesar 7,6 mm atau 0,3 inci. Di antaranya 3 mm atau 0,1 inci hilang hanya dalam 5 tahun terakhir. Jadi lapisan es Ross, lapisan es terbesar di Antartika, telah mengalami peningkatan pencairan es karena air permukaan laut yang hangat yang dipanaskan oleh matahari. Luasnya sebanding dengan ukuran Prancis dan berjarak 487.000 km persegi atau 188.000 mil persegi. Para peneliti dari Selandia Baru mempelajari interaksi gletser dengan laut selama 4 tahun dan mengeluarkan keputusan yang mengecewakan. Gletser mencair lebih cepat dari yang diperkirakan sebelumnya. Ternyata di sebelah gletser adalah apa yang disebut Rossy Polynya yang menghangat dengan cepat di musim panas dan mempercepat pencairan. Para ilmuwan bahkan berhasil merekam pergeseran gletser yang mencair. Bisa Anda dengar? Siapa tahu balok es bisa bernyanyi untuk kita. Mungkin itu meminta orang untuk berubah pikiran dan mulai lebih berhati-hati dengan lingkungan. Mungkin gletser menyanyikan lagu perpisahan untuk saudaranya. Gletser Thwaites yang dianggap paling berbahaya di Antartika terletak di Laut Amundsen. Gletser ini mencakup area yang sebanding dengan ukuran Florida dan para ilmuwan sangat khawatir tentang tingkat pencairannya. Bayangkan saja, dari tahun 1978 hingga 2009, gletser kehilangan seperempat massanya. Gletser Thwaites bergerak 800 hingga 2000 meter atau 2600 hingga 6600 kaki setiap tahun dan menyumbang 4% dari kenaikan permukaan laut global. Namun, seluruh lapisan es Antartika mencair hampir 6 kali lebih cepat dari 40 tahun yang lalu. Pada 1980-an, Antartika kehilangan 40 miliar ton es setiap tahunnya. Selama dekade terakhir, jumlah ini telah tumbuh menjadi 252 miliar ton per tahun. Pada musim dingin 2019, sebuah rongga raksasa dengan kedalaman lebih dari 300 meter, hampir 1000 kaki, ditemukan di bawah gletser. Temuan yang mengesankan adalah bukti lebih lanjut dari pencairan yang cepat. Para ilmuwan khawatir setelah mencapai titik tertentu, pencairan gletser Thwaites tidak bisa lagi dihentikan. Bahkan jika suhu bumi berhenti meningkat, kemudian gletser bisa kehilangan semua esnya dalam 150 tahun. Ini akan meningkatkan permukaan laut global setengah meter atau 1,6 kaki. Menurut penulis studi dari NASA, Helen Serosi, gletser lain berbatasan dengan gletser Thwaites. Jika menghilang, saudaranya akan menghadapi nasib yang sama. Tantangan paling sulit bagi komunitas ilmiah adalah memahami mekanisme pencairan es untuk memberikan perkiraan kenaikan permukaan laut yang dapat diandalkan. Untuk saat ini, para ilmuwan sedang menggambar skenario pesimistis untuk masa depan. Bahkan jika kita secara signifikan membatasi emisi gas rumah kaca dalam beberapa dekade mendatang, lebih dari sepertiga gletser yang tersisa di dunia akan mencair sebelum tahun 2100. Menurut berbagai perkiraan, pada tahun 2100, kenaikan permukaan laut dapat meningkat sekitar 1 meter atau 3 kaki. Selain itu,
Pencairan es dalam skenario dengan peningkatan suhu 3 atau 4 derajat Celcius atau 5 hingga 7 derajat Fahrenheit dibandingkan dengan pertengahan abad ke-19 akan menyebabkan peningkatan jumlah bencana alam dan memaksa orang untuk meninggalkan daerah Khatulistiwa. Dengan mencairnya es laut, banyak hewan di ujung utara akan kehilangan rumah mereka dan penangkapan ikan di daerah pesisir akan menderita kerugian miliaran karena ikan akan berhenti bertelur. Gletser mencair dan tidak mungkin proses ini dapat diputar balik. Masing-masing kita dapat membantu planet ini berkontribusi memerangi pemanasan global. Anda dapat mengurangi atau menghilangkan penggunaan mobil atau menggunakan sepeda atau skuter setidaknya seminggu sekali. Anda dapat menjemur cucian Anda di jemuran daripada menggunakan pengering listrik dan mencabut peralatan listrik yang tidak Anda gunakan. Anda dapat memilah sampah untuk didaur ulang. Semua ini akan membantu mengurangi emisi CO2 dan memperlambat laju pemanasan. Kesadaran tentang sesuatu adalah tren tahun 2020. Jadi, sebelum Anda mematikan gadget Anda, jangan lupa like dan subscribe channel kami.